minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ibu dan bapa, pengurus, seluruh tokoh masyarakat, para alim ulama, cerdik pandai, orang tua kami yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh, tamu Allah yang berbahagia, insyaallah semuanya dibahagiakan oleh Allah Ta'ala zahir dan batinnya, diselamatkan dunia wal akhirahnya, dan insyaallah menjadi bahagian orang yang iskariman aw mutsyahidan, hidupnya mulia, matinya dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Buat adik-adik kami yang akan melanjutkan tugas-tugas lainnya, kami ucapkan selamat menempuh perjalanan yang masih panjang. Mudah-mudahan perjalanan ini insyaallah menghantarkan antum berdua menjadi pemimpin-pemimpin umat di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pada bulan yang lalu kita sudah mengkaji hadis pertama seputar keutamaan zakat dan sedekah. Kita sudah kaji tentang hadis Bismillahirrahmanirrahim. As-sadaqatu bi'asyratin. Sedekah itu kata Nabi nilainya 10. Wal qardu, meminjamkan uang tidak berbunga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bisamaniyati asyar, nilainya 18. Wasilatul ikhwan, menyambungkan tali persaudaraan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ishrin, nilai pahalanya 20. Dan yang terakhir adalah wasilatul rahim, menyambung tali silatul rahim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arba'atin wa ishrin, nilainya 24. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Ini yang sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan ibu dan bapak rahimakumullah, hadis yang kedua. La yaruddul qada, tidak ada yang bisa menolak qada, kata Nabi, illa doa, kecuali doa. Wala yazidu fil umri, tidak ada satu pun yang bisa menambah umur, illal bir, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan. Ibu dan bapak rahimakumullah, la yaruddul qada, tidak ada yang bisa menolak qada. Ada namanya qada, ada namanya qadar. Bagaimana cara membedakannya? Qada itu perencanaan, qadar itu pelaksanaan. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, bisakah rencananya Allah berubah? Jawabannya adalah bisa. Selagi siapa yang bisa merubahnya? Tentu yang punya rencana. Yang bisa merubah rencananya Allah. Bagaimana kita bisa menebak rencana Allah? Kita ni tak memahami rencana Allah. Yang kita pahami itu ibu dan bapak rahimakumullah adalah Allah maha kudrah, maha iradah. Allah itu maha berkuasa, maha berkehendak. Karena kita tak bisa mencampuri haknya Allah, ada fasilitas yang Allah berikan. Apa dia? Doa. Maka doa ini ibu dan bapak rahimakumullah senjatanya orang beriman. Contoh kasus ibu dan bapak rahimakumullah. Apakah hidup kita ini kapan berakhir sudah diputuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah. Namun kita tetap diajarkan oleh baginda Nabi berdoa. Di antara doa yang sering kita baca adalah Allahumma tawwil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Jadi meminta panjang umur itu boleh, diajarkan oleh Nabi. Ada orang menyebut, untuk apa meminta doa panjang umur? Hidup kita ini sudah pasti. Yang mengajarkan itu Nabi.
Nabi mengajarkan doa minta panjangkan umur. Mengapa kita minta panjang umur Pak Ustaz? Paling tidak, kalaupun seandainya tak bertambah durasinya, tetap hari ini misalnya Allah tetapkan kita mati, dan memang hari ini kita mati, insya Allah matinya dikondisikan oleh Allah Ta'ala dalam kondisi yang baik. Pas sedang sholat di masjid Masyidah, berpulang ke rahmatullah, subuh pula, cuman bukan subuh ini, subuh kapan-kapan ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi ibu dan bapak yang berbahagia, memang hari itu juga matinya, tapi matinya dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kita minta juga kepada Allah Ta'ala, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan mati yang baik, jangan matikan kami dalam keadaan mati yang tidak baik. Ibu dan bapak rahimakumullah, kalau seandainya pun Allah berkehendak, mudah bagi Allah menambah usia kita. Mestinya hari ini mati, tapi karena doanya mustajab, Allah tambah 20 tahun lagi. Mudah bagi Allah. Bukankah Allah maha berkehendak atas tiap-tiap sesuatu? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau jadi, kata Allah, jadi. Siapa yang bisa menolak keinginan Allah? Maka kita ini hanya sebatas menyampaikan proposal. Proposal itu adalah doa. Mudah-mudahan doa kita ini banyak yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Contoh yang kedua, apakah rezeki kita hari ini sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala? Sudah. Rezeki kita besok? Sudah juga. Rezeki kita lusa? Sudah juga. Tapi kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Di antara doanya di pagi hari, biasanya habis sholat duha, Allahumma in kana rizkina fis sama fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribuhu. Ya Allah, jika adalah rezekiku di langit, maka turunkanlah. Jika rezekiku dalam bumi, maka keluarkanlah. Jika sulit mendapatkan, maka mudahkanlah. Jika ada yang haram, jangan dihalalkan, disucikan. Takkan pernah berubah yang haram menjadi halal. Kalau ada yang haram, maka sucilah, dibasuh oleh Allah Ta'ala. Awalnya dia hitam, tapi karena banyak masuk yang putih-putih, yang bersih-bersih, yang jernih-jernih, airnya yang hitam pun menjadi bersih. Sucikanlah. Kalau ia jauh, maka dekatkanlah. Bahkan ditambah pula doa itu oleh kawan. Kalau seketik, ya Allah, maka mohon dicukupkan. Tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Tambah pula. Itu pertanda ibu dan bapak rahimakumullah, rezeki ini boleh diminta. Boleh diminta. Kalau Allah hendak memberikan kita rezeki, mudah bagi Allah Ta'ala ibu dan bapak rahimakumullah. Itu contohnya tadi. Orang mencari duit mesti 6 bulan terombang-ambing di tengah laut. Kita alhamdulillah di rumah pun menghasilkan duit. Buka kedai berduit. Kadang tak dibuka kedai, orang minta kedai itu dibuka. Itu pertanda rezeki itu ibu dan bapak rahimakumullah dihantarkan oleh Allah Ta'ala sampai ke akar-akarnya. Nah, maka ibu dan bapak yang berbahagia, salah satu rezeki umat manusia ini, di antaranya rezekinya dekat dengan dirinya, termasuk ketika dia mendapatkan seorang tetangga yang soleh, tetangga yang soleha. Kalau tetangga kita itu baik ibu dan bapak rahimakumullah, maka hidup bermasyarakat pun menjadi nyaman. Tapi kalau di depan itu ada Abu Lahab, di sebelah kanan itu ada Fir'aun, di sebelah kiri itu ada pula Qarun, di belakang itu ada pula Abu Jahal, nah itu tak pernah tenang kita hidup berumah tangga, tak pernah pula tenang hidup bermasyarakat. Maka bersyukurlah, salah satu cara Allah menyayangi hambanya, memberikan kepada dia tetangga-tetangga yang baik. Maka kita minta kepada Allah agar diberikan rezeki
agar diberikan umur, agar diberikan segala yang baik-baik. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Ibu dan bapak, termasuk dalam urusan anak, jangan pernah berhenti berharap. Walaupun anak itu hari ini sudah menjadi orang dewasa, dulu dia patuh, dahulu dia solat, malah sekarang dia tidak patuh, melawan kepada kita orang tuanya, tak mau dia diajarkan kebaikan. Jangan pernah berputus asa, terus arahkan, tambahkan dengan doa, tambahkan dengan doa. Jangan ibu dan bapak berhenti mendoakan, karena memang doa kita ni kapan makbulnya, kapan mustajabahnya, murni itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terus berdoa. Maka la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Sambungan hadis. Wala yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang bisa menambah umur illal bir, kecuali kebaikan. Apa hubungannya kebaikan dengan bertambahnya umur? Ibu dan bapak rahimakumullah, coba ingat-ingat baik-baik. Setiap ibu dan bapak berbuat baik, kalimat yang selalu diucapkan orang apa? Semoga panjang umur dan murah rezeki. Asal kita berbuat baik, selalu panjang umur murah rezeki, panjang umur murah rezeki. Mana tahu di antara orang yang menyebut panjang umur murah rezeki itu ada orang yang tiap malamnya tahajud. Mungkin ada di antara mereka yang tak pernah sekalipun seumur hidup mereka memakan harta haram. Mungkin ada di antara mereka yang sejak mereka berusia muda sampai mereka tua tak pernah sekalipun tinggal solat berjamaahnya di masjid. Mungkin ada di antara mereka itu yang tiap hari paling tidak satu hari satu juz, doanya lebih makbul dibandingkan doa kita. Dan ketika kita tolong dia, kita mudahkan urusan dia, lalu dia berkata, semoga panjang umur, murah rezeki. Sekarang lebih hebat lagi, ditambahkannya, semoga berkah pertolongan saudaraku. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, kalaulah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salah satu yang menyebabkan bertambahnya umur karena berbuat baik. Yang tak boleh itu adalah berharap kebaikan dari orang yang kita bantu. Ibu dan bapak hari ini yang menjadi polisi, yang menjadi tentara, yang menjadi ASN atau pegawai negeri, sebetulnya dibuka oleh Allah Ta'ala kesempatan menolong orang banyak seluas-luasnya, selapang-lapangnya. Termasuklah kami para da'i. Hari ini diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk memudahkan urusan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Termasuk bapak ibu yang bagus suaranya, yang diminta menjadi imam, diminta menjadi muazzin, diminta menolong agama Allah ini. Bapak ibu yang ditinggikan ilmunya, diminta untuk membantu melancarkan urusan kemaslahatan umat ini. Tolonglah agama Allah ini. Karena ibu dan bapak yang berbahagia, akan datang masa kita nak berbuat tapi badan tak mau dia digerakkan. Ada masanya, terutama yang muda-muda saya ingatkan, ditunjuk sekarang jadi pengurus masjid tak mau. Kami masih muda pak, tak apa-apa yang tua-tua saja. Nanti kalau kami sudah tua barulah kami nanti menjadi pengurus masjid. Kemarin sore saya berjumpa dengan kawan sama berangkat haji. Apa kabar suami kakak? Apa kabar abang? Abang telah berpulang ke rahmatullah. Masya Allah, saya tak dapat kabar. Abang kan masih muda. Betul Pak Ustaz, tapi itulah ajal. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kita tak bisa menebak kapan mesti menepi, kapan mesti meninggalkan hidup yang fana ini. Oleh sebab itu ketika amanah diberikan ke pundak ibu dan bapak, jalankanlah. Ini semuanya tak bersedia. Ditunjuk jadi ketua majelis taklim, tak mau. Ditunjuk jadi pengurus masjid, tak mau. Tapi tak mau jadi pengurus masjid. Kerjanya kadang mengkritik pengurus masjid. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, tak selesai urusan agama ni oleh mengkritik, salah, menyalahkan. Tolong agama Allah ni. Tak ada gaji.
Menjadi pengurus itu tak ada gajinya. Menjadi pengurus majelis taklim itu tidak ada gajinya. Tapi kalau orang tahu betapa besar pahalanya, maka mereka bersiap walaupun dengan cara diundi sekalipun. Mengapa demikian? Cobalah bayangkan. Dengan menyediakan meja, menyediakan mic, mengumumkan informasi, menyediakan alat kamera ini, Ibu dan Bapak rahimakumullah, maka seluruh kita yang mendengarkan pengajian pagi ini mengalir kepada siapa yang punya ide akan acara ini. Masya Allah. Siapa yang hadir dalam satu majelis ilmu membahas satu ayat Allah, itu lebih baik daripada 100 rakaat solat. Siapa yang hadir apalagi yang menyampaikan satu bab ilmu daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada 1000 rakaat solat. Dan dia yang mengumumkan, dia yang me-WA-kan, dia yang menyampaikan, dia yang menyiapkan, maka mengalir pahala itu kepada dia. Kita hanya duduk beribadah masing-masing, rupanya dia beribadah secara kolektif. Masya Allah. Inilah kesempatan ibadah paling hebat, yaitu ibadah mengerjakan pekerjaan orang banyak. Apalagi itu tak bergaji sama sekali. Itu Masya Allah, dahsyat Ibu dan Bapak rahimakumullah. Ibu dan Bapak yang berbahagia, Bapak Ibu yang hari ini diberikan amanah, bekerjalah lebih agar nanti ada yang akan Ibu dan Bapak tinggalkan kepada masyarakat ini. Ingat, masa kepengurusan itu sebentar. Kalau hanya menjalankan kepengurusan, nanti tak ada yang akan ditinggalkan untuk orang banyak. Macam mana orang lama berbuat, kadang-kadang macam itulah yang baru berbuat. Berganti pula yang baru dengan yang lebih baru, macam itu juga. Tapi buat sesuatu yang berbeda, buat sesuatu yang lebih berkesan, bernilai yang lebih penting. Ibu dan Bapak rahimakumullah, hingga kita ini tercatat membuat sesuatu dobrakan-dobrakan yang begitu luar biasa. Mana contohnya Pak Ustaz? Ibu dan Bapak rahimakumullah, di sana masjidnya tepi jalan, tak pernah selama ini ada kajian zuhur. Idenya sebentar, hanya sedikit kecil, tapi efeknya luar biasa. Memang namanya kajian zuhur, waktunya hanya 10 menit. Selama ini tak pernah dibuat, tapi rupanya 10 menit kajian zuhur itu, Ibu dan Bapak rahimakumullah, ada yang taubat, ada yang tak jadi berpisah, ada yang matinya husnul khatimah, ada yang dia didik anaknya baik-baik. Seluruh efek itu mengalir kepada siapapun yang mengidekan kebaikan itu. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik. Maka sekali lagi Ibu dan Bapak yang berbahagia, tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Kita lanjutkan. Idza mata banu Adam, apabila mati anak cucu Adam. Pada hadis yang lain, idza matal insan, apabila mati manusia. In qata'a amaluhu illa min thalasin, maka terputuslah segala amal ibadah dia kecuali 3 perkara. Ada yang komplain, yang protes, untuk apa kita bacakan surah Yasin ini untuk si mayit? Bukankah amal ibadah si mayit ini sudah terputus, tak lagi sampai kepada dia? Yang terputus itu adalah amal ibadah dia. Amal ibadah orang yang hidup kepada orang yang mati tak terputus. Ibu dan Bapak rahimakumullah, makanya asal kita lewat kuburan, paling tidak kita mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur, maka ucapan selamat pun tak putus, doa pun tak putus, sodakoh pun tak putus, bahkan menghajikan pun bisa, mengkurbankan pun bisa. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, tidak terputus amal ibadah orang hidup kepada orang yang mati. Yang kita kaji ini, apa saja amal ibadah orang mati yang tetap mengalir kepada dia setelah kematian dia. Dalam hadis ini dikatakan 3. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari sama, dikatakan 3. Dalam hadis yang lain disebut 7. Yang 3 itu yang mana dia? Pertama, Ibu dan Bapak rahimakumullah, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wa waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari pakai pertama
min sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat juga. Yang ketiga, ibu dan bapak rahimakumullah, awaladin soleh, anak yang soleh. Tak pakai kalimat yad'ulah, tak pakai kalimat mendoakan. Jadi anak yang soleh itu tidak pun dia mendoakan, asal dia solat, solatnya mengalir kepada orang tuanya. Asalkan dia mengaji, mengaji itu mengalir kepada orang tuanya. Asalkan dia berbuat kebaikan, maka perbuatan baik itu mengalir kepada orang tuanya. Dalam hadis yang lain, yang tiga yang tetap mengalir kepada mayit setelah kematian ini dijabarkan oleh Nabi dalam bentuk lebih terperinci. Ibu dan bapak rahimakumullah. Nomor 1 ilmu. Nomor 7 yang terakhir anak. Nomor 2 harta. Nomor 3 harta. Nomor 4 harta. Nomor 5 harta. Nomor 6 harta. Nah, jadi ibu dan bapak yang berbahagia, dalam hadis riwayat Imam Muslim, apa yang paling hebat menolong kita setelah mati, Pak Ustaz? Nomor 1 harta. Walaupun disebut oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 1 harta, selalu orang berharap tetap yang gratis saja. Apa yang paling bapak ibu harapkan kalau bapak ibu telah mati? Doa anak yang soleh, yang gratis. Kalau sedekah jariyah kan tak gratis. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, apa yang mengalir kepada orang setelah kematian dia? Pertama yang disebut Nabi sedekah jariyah. Terakhir disebut Nabi anak yang soleh. Tapi apa yang paling diharapkan oleh jamaah Pekanbaru dan sekitarnya? Tetap anak yang soleh. Sekali lagi, yang gratis. Apa yang mengalir kepada orang setelah ia mati? Pada hadis yang lain disebut 7. Yang 7 itu nomor 1 ilmu. Nomor terakhir, nomor 7 barulah anak yang mendoakan orang tuanya. Nomor 2 harta. Nomor 3 harta. 4 harta. 5 harta. 6 harta. 7 yang mengalir, 1 cuman ilmu. 5 harta. 1 anak. Tetap yang diharapkan orang, doa anak yang soleh. Macam mana lagi? Yang gratis. Makanya kalau ditanya orang, walaupun rumahnya harga 500 juta, 1 miliar, 1,5 miliar, 2 miliar, 1 tiang masjid ini pun tidak terbangun olehnya. 1 tiang masjidnya. Jangankan lantai ini dia semua. 1 tiang masjid seumur hidup sampai mati tak pernah. Macam mana kita mendakwahkan? Bayangkan oleh ibu dan bapak, harga rumah 1,5 miliar, harga mobil 560 juta, belum lagi sawit yang dia punya, belum lagi tanah, belum lagi ruko. 1 tiang masjid pun untuk menolong dia dalam syurganya Allah tak punya dia. Jadi orang kalau sudah disebut sedekah jariyah itu tolak ukurnya bakul tuh. Bakul itu rata-rata isinya 5.000. Kalau 1 kali kuliah subuh 5.000, sebulan kuliah subuh setiap hari Sabtu 20.000. Kalau 20.000 sebulan, maka setahun 240.000. 240.000 itu tidak peduli ustaz datang tak datang, hujan hari ataupun tak hujan hari, pokoknya hujan lebat hari sengaja dia berpayung mengantarkan 5.000 itu. Itu hanya 240.000 setahun. Dikali dengan seumur hidup itu hanya 5 juta lebih, 5.500.000. Dari mana ustaz bisa mengalihkan seumur hidup? Saya kalikan dengan 23.
Kenapa dikali 23? Datang ke masjid usia 40, mati usia 63. Itu hanya 5 juta lebih. 5 juta lebih, ibu dan bapak rahimakumullah. Itu tapak tiang itu pun belum tentu dapat. Tapak tiang itu. Kalau tapak tiang saja belum tentu dapat, macam mana dia mempertanggungjawabkan rumahnya 1,5 miliar? Macam mana dia mempertanggungjawabkan Pajero dan Fortuner dia? Macam mana dia mempertanggungjawabkan sawitnya yang sekali panen 30 juta? Nah, makanya di Pekanbaru sekarang Pak, banyak orang-orang yang berebut-rebut membangun masjid. Saya hari Ahad kemarin kalau tak salah, ibu dan bapak rahimakumullah, sholat berjamaah di Masjid Al-Hakim Tapilawi di Padang. Jadi kalau kita sholat di Masjid Al-Hakim itu ibu dan bapak rahimakumullah, menengok karpet masjid saja, semakin lama kita nak bersujud dibuatnya. Nyaman sekali solat di atas karpet. Hebatnya ibu dan bapak rahimakumullah, semuanya dibangun dengan uang pribadi, dibeli dengan uang pribadi, disediakan dengan uang pribadi. Insyaallah. Bahkan ada orang ibu dan bapak rahimakumullah, rumahnya hanya tipe 100, tapi masjid yang sudah dia bangun 2. Untuk pembebasan lahan masjid itu saja 2,5 miliar ibu dan bapak rahimakumullah. Kalaulah dia mau diarahkannya ke rumah dia semuanya, macam mana bentuk rumahnya itu, tapi dia tak tertarik sama sekali. Biarlah rumahnya hanya tempat beristirahat. Jadi ada orang mengartikan rumah itulah kekayaan dia. Saking dia menjaga rumah itu, belum mati dia lagi sudah dihitungnya rumah itu. Nanti kalau mak mati nak rumah ni nak untuk kamu. Oh, jadi seolah-olah rumah itu berharga betul. Kalau ayah mati nak mobil ni untuk kamu. Kalau ayah mati besok tanah itu untuk kamu. Ruko ini untuk kamu. Sudah dia bagi-bagi sebelumnya. Yang tak ada itu cuma satu, untuk dia yang tidak ada. Untuk anak pertama ada, untuk anak kedua ada, untuk anak ketiga ada, untuk anak keempat ada. Untuk dia tak ada. Saya tadi malam ceramah habis bab zakat dan sedekah itu biasanya saya nyampaikan tentang haji. Ibu dan bapak rahimakumullah. Semua kekayaan dia punya, haji tak ada waktu. Tak ada waktu dia untuk berhaji. Bayangkan, sudahlah tak berzakat, tak bersedekah, tak berangkat haji, tak berangkat umrah. Lalu harapan dia apa? Anak yang soleh. Anak yang soleh. Jadi tak boleh kita berharap anak itu menjadi anak yang soleh. Mesti berharap. Tapi jangankan anak zaman sekarang, ibu dan bapak rahimakumullah, ibu dan bapak yang dididik dengan berbagai cara yang begitu keras dahulu sampai hari ini, macam mana rasanya hasilnya? Macam mana orang tua kita dahulu menjaga mana yang halal, mana yang haram. Kita tidak mengatakan seolah-olah generasi yang dulu lebih baik daripada yang sekarang. Tapi kalau tingkat kehati-hatian dalam memberikan nafkah, ibu dan bapak rahimakumullah, banyak pengajaran-pengajaran ilmu orang tua kita dahulu tak dapat oleh kita di zaman sekarang ini. Ibu dan bapak yang berbahagia, sedangkan orang yang mengaji macam ibu dan bapak ini, kalau ditanya berapa menit ibu dan bapak mendoakan orang tua dalam sehari, saya yakin bingung memberikan jawabannya.
Berapa Al-Fatihah yang ibu dan bapak bacakan untuk mereka setiap hari? Mungkin bingung ibu dan bapak menjawabnya. Bahkan ada orang yang lupa kuburan ayah mak dia. Orang pengajian itu. Itulah Pak Ustaz, entah yang mana kuburan mak ku rasanya. Kalau ndaklah dia age semen, ndak dia age keramik, ndak dia age merek, tak tahu dia. Makanya saya paling marah itu, saya bilang sama adik-adik, jangan kalian semen kuburan mak nih. Jangan kalian keramik kuburan ayah nih. Pokoknya kalau datang saya ke kuburan nih bersemak, siap-siap kalian. Makanya saya pantau, sekali 2 bulan, sekali 3 bulan saya balik. Datang ke kuburan emak tu. Ada yang bilang, itu kan kenapa Ustaz di Bangkinang? Jangankan di Bangkinang, Pak. Bukan masalah Bangkinang dan Bukit Tinggi. Jauh itu bukanlah ukuran. Jauh itu rasa, Pak. Kalau hati itu jauh, maka akap itu jauh tuh. Kalau hati itu jauh, akap itu jauh. Tapi kalau hati itu dekat, jangankan cuman Bukit Tinggi, Pasaman itu dekat dia. Betul. Ya pas pula abang Pasaman nih bang ya. Bisa anak lupa kuburan emak dia. Lalu kita harapkan betul doa dia. Jadi tak boleh berharap. Bukan tak boleh berharap. Boleh berharap. Yang paling hebat itu bukan dari mereka. Yang paling hebat itu sedekah jariyah. Maka tolonglah dengan harta ibu dan bapa agama Allah. Kita ni Pak, jangankan setelah mati. Sudah tua saja belum tentu harta itu kita yang punya Pak. Saya ingatkan yang masih muda-muda. Mohon maaf, saya beberapa kali bertemu dengan orang-orang tua berkasus. Suatu saat ibu dan bapak saya pergi ke pengadilan negeri. Berjumpalah saya dengan seorang Pak Haji. Saya sapa, Pak Haji ini jamaah kita. Assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam. Apa Pak Haji? Aku Pak Ustaz mengawani kawan. Ada apa? Kawanku digugat dek bini semua anak-anaknya Pak Ustaz. Mengapa digugat? Saya kira gugat pengadilan mohon maaf nak berpisah. Rupanya tidak. Kawan saya ni Pak Ustaz dahulu tak peduli solat, tak peduli ibadah. Terakhir ni taubat dia Pak Ustaz. Dia bertaubat, maka dia bilang kepada istrinya, rumah tu ambillah dek kalian. Tanah ko seluruhnya ambil dek kalian. Sawit ko seluruhnya ambil dek kalian. Ruko ko seluruhnya ambil dek kalian. Tapi tolong tanah yang 1 hektar tepi jalan jangan kalian ambil. Itu hartaku dan aku ingin memberikannya kepada Allah. Anak istrinya tak bersedia Pak Ustaz, digugat suami ini ke pengadilan. Itu masih hidup itu Pak. Pertanyaan, jadi masih berharap. Sekali lagi bukan tidak boleh. Boleh, siapa yang tak ingin anaknya menjadi anak yang soleh? Suatu kali saya ditelepon oleh seorang ustaz. Pak Ustaz kenal dengan si Anu? Kenal. Masih kawan saya juga. Itulah Pak Ustaz. Tak menyangka kita Pak Ustaz. Dialah yang membatalkan wasiat ayahnya. Ayahnya ini berwasiat, besok tanah ni kasih ke masyarakat. Setelah dikasih, masyarakat di situ banyak hidupnya susah. Tak juga ada pergerakan. Ayahnya langsung membangun. Masjid selesai, ayahnya wafat. Apa kata anaknya? Tanah ini tidak pernah didaftarkan oleh ayah kepada negara. Maka tanah ini tetap tanah kami keluarga. Padahal anak yang bicara itu orang tahu kaji. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah,
Mumpung kita masih hidup, mumpung tanda tangan masih berlaku, mumpung pencairan melalui ATM masih boleh, gunakanlah sebaik-baiknya. Takkan lama itu ibu dan bapak rahimakumullah. Takkan lama kita menolong agama Allah dengan harta kita ini, tak lama. Makanya kalau kita menengok orang-orang yang semangat dalam hal macam ini, merinding kita. Di Danau Gobah, di desa Danau itu, di desa Gobah, ada seorang pedagang emas, tapi dia karyawan. Setiap hari Senin, paling tidak 2 kali sebulan, dia membawa ustadz-ustadz kondang dari Pekanbaru ke Masjid Syura wal Fatwa. Setiap hari Kamis paling tidak sekali 2 pekan biasanya dia membawa jamaah ke Masjid Padang Teh. Padang Teh itu desa sebelah. Terakhir saya dengar lagi dia sudah menambahkan pula, menyediakan imam dan sebagainya di salah satu masjid di daerah Pasar Dupa. Ibu dan bapak rahimakumullah, apa pekerjaannya? Pekerjaannya hanya karyawan toko emas. Orang punya toko emas tak tertarik. Dia hanya karyawan malah tertarik. Apa yang dia sediakan Pak Ustadz? Mohon maaf, pertama dia langsung yang menjemput Ustadz, dia langsung yang memulangkan Ustadz ke rumahnya. Yang kedua, mohon maaf, biaya transportasi Ustadz seluruhnya tanggung jawab dia. Yang ketiga, makan orang habis acara paling tidak sekitar 20 orang dia nanggung semua. Suatu kali saya tanya, Cu, beliau ini orang Acu. Saya tanya, Cu, apa yang paling Acu awakkan dengan macam itu? Apa kata beliau? Ambo ko uang buta huruf Pak Ustaz, tak pandai mengaji. Kalau ambo macam Ustaz tak bisa. Ambo nak berceramah, ambo tak bisa. Ambo nak memimpin, ambo tak bisa. Ambo ko orang tak sekolah tinggi. Cuman Pak Ustadz mano tahu di antara kebaikan yang hamba buat membawa penceramah-penceramah yang bagus-bagus kasih kok, mudah-mudahan mengalir kepada ama-amu. Masya Allah. Mencari anak macam itu tuh Pak Cik di antara sekian ribuan orang itu. Yang banyak terjadi itu kalau lah mati amak juayah yang ditanya di anak ke Ustadz, sekian ruko Pak Ustaz, sekian tanah, apa cara membaginya? Maka tadi malam saya ceramah, saya sampaikan, tak sedikit orang yang rajin datang ke masjid berpecah hubungan keluarga hanya masalah memperebutkan harta warisan orang tua yang sudah mati. Mohon maaf saya ini kepada ibu dan bapak, teleng kupiah haji apa itu memperebutkan harta warisan kadang-kadang. Bukan cik 2 kasus tu Pak. Menyobui ayat laju jo, menyobui hadis laju jo, tapi kalau memperebutkan harta warisan lebih laju lagi. Bisa abang kandung kau ndak menyapu adik kandungnya. Setiap kita bersalaman juga adik kandung awak tu. Setiap adik kandung awak tu kan bersalaman kan cium tangan seluruhnya kan Pak. Adik kandung awak tu kan bersalaman semua awak yang paling tua kan bersalaman cium tangan. Lalu kita usap kepala adik awak tu. Saya adik di bawah saya tu 4 anaknya Pak. Sampai hari ini setiap dia cium tangan saya usap kepala adik. Yang di bawah saya langsung perempuan. Saya usap kepala dia. Jadi tak pernah kami berkelahi lah.
Hari ke-7 setelah kematian emak, harta warisan emak sudah kami bagikan. Tak ada berkelahi. Yang ada tu tolak menolak untuk ngasih, atau tolak menolak untuk menerima. Ada nak menemo orang tu, ada nak menemo tu. Saya bilang, kalau waang tak boleh nak menemo, waang mesti menemo. Kau mesti ambil. Yang boleh tak menerima cuma berdua. Makanya berdua kami tak menerima. Di antara berenam tu, berdua tak menerima. Yang selebih saya paksakan. Kalau tak mau juga menerima dia. Hebatnya tidak ada satu pun yang menerima utuh. Hari ke-7 itu dibagi. Tak ada satu pun berenam tu. Ada yang hidupnya payah di antara berenam tu. Tak mau dia menerima utuh. Sudah dipaksa dia menerima. Dan sekian aja tu, yang sekian lagi itu boleh Allah kasih kau, boleh Allah kasih kau, boleh Allah kasih kau. Setelah wafatnya ayah beberapa waktu yang lalu, ibu dan bapak rahimakumullah, beberapa malam yang lalu kami bagikan. Tak juga ada beberapa orang tak ngambil. Ada beberapa yang tidak ngambil. Mengapa nak diambil? Nak diambil pun yang memakan kan adik awak. Kalaupun tak diambil, yang memakan abang kandung awak. Abang kandung ini kan memakan. Bacokaknya. La ilaha illallah. Maka tadi saya umpamakan, dicium tangan awak nan tua de adik-adik nampal yang ketek pada awak. Awak usap kepalanya, karena setiap mengusap kepalanya serasa dah awak nak memegang kepala mak awak. Awak pegang kepala mak awak, awak cium kening mak awak. Kan begitu awak biasanya kalau masih ada mak awak kan. Kini tak bisa awak cium kepala mak awak. Tentu adik awak kau yang awak sayangi. Biasanya amak awak yang awak belanjai, ayah awak yang awak belanjoi. Saya pak mohon maaf, kita ada bedanya kayak miskin. Pokoknya kalau selagi memberi, semuanya kita beri. Mau dia ada toko, ada adik-adik itu ada yang pengusaha juga, tetap saya beri. Apa kata istrinya kadang-kadang? Karena kalau saya memberi adik, saya tetap memberi ipar. Apa kata istrinya? Dia dapat jontua, dapat, ambil. Bukan masalah berapanya, tidak pak. Sekali lagi tidak. Mungkin masalah duit, ada adik awak yang lebih berduit pada awak. Bukan masalah duitnya, tapi yang sedang ditanamkan kepadanya raso. Raso itu kini yang banyak mati pak. Maka banyak kini abang kandung tak tahu nasib adik kandung. Wak tanya kabar adik kandungnya, kabar sianu kini jo. Hambu pun lama lo nak bersobok, kecek kawan. Macam mana itu? Abang kandung. Bisa ndak bersobok jo adik kandungnya? Cik amak, cik ayah. Tu macam mana wak bertanya kayaknya kalau apakah ada bulan nikonya magih piti keponakannya 100,000? Itu payah awak tu menjalihkan. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, sekali lagi bukan masalah angka pak, masalah rasa. Sama je kita magih amak kandung ayah kandung awak. Kadang ada orang berkata, "Nya mak kami itu mampu lo pada kami lepas ustaz." Bukan masalah angka. Walaupun anak tu kadang magih kepada amaknya 300,000 sebulan, amaknya kau dulu mantan kepala dinas. Tapi tak sedikit orang berkata, "Ambo Pak Ustaz, piti anak ambo tu nak pernah memakan lo Pak Ustaz. Ambo gunakan untuk membantu orang-orang susah, biar ambo dapat pahala, anak ambo tu pun mengalir pahala kepadanya."
Bahkan saya ditemui khusus oleh salah satu jamaah ibu dan bapak rahimakumullah, ambo ko pensiunan Pak Ustaz. Kalau makan kami laki bini cukup lah. Tapi ada anak ambo ko rutin mau pergi piti sama ambo Pak Ustaz. Akhirnya piti ko Pak Ustaz, ndak pernah ambo langsung makan Pak Ustaz. Tapi ambo sedekahkan, doa ambo cie supaya mengalir puluh pahalanya kepada anak ambo. Tapi anak ambo ko ndak tahu Pak Ustaz. Lebuliah macam itu Pak Ustaz. Masya Allah. Kadang piti yang diagih di anak itu dibalikkannya pula ke cucunya. Tapi bukan berarti kita berhenti memberi, tidak. Karena sekali lagi bukan masalah angka. Ikut takui banyak magi-agi yang kandung-kandung tu. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kita ni takkan lama. Kalau harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, maka manusia mati meninggalkan nama dan jasa. Tinggalkanlah nama yang baik, tinggalkanlah jasa yang baik, agar insya Allah paling tidak setiap orang mengenang kebaikan kita, meluncur doanya buat kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu dan bapak rahimakumullah, semoga ada kebaikan. Selagi harta di tangan kita, tolonglah agama Allah ini, dan pada hakikatnya kita sedang menolong diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu dan bapak rahimakumullah. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha minal inayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.